Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriani menjumpai Anda dalam program acara kita Apresiasi Budaya Lokal. Sahabat budaya, di apresiasi budaya lokal kita akan mengangkat satu topik ini terkait dengan film ya. Film komedi Ambonai Anak Jalanan. Representasi budaya lokal di ruang publik urban. Bersama narasumber kita melalui Zoom sudah tersambung. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. M. Dalian Tahir M. Hum. Iya, kita langsung aja menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Dr. M. Dalian Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apakah suara bisa terdengar yang baik? Alhamdulillah, suaranya terdengar dengan baik ya. Kenapa? Ini kebetulan gambar di Oh, gambar aja. Iya, ya, iya, iya, iya. ya, Ini mungkin supaya komunikasi kita lancar-lancar ini ya Pak ya, Pak Dokter. ya. Oke, sip lah, kan ini ada kode-kode dari rekan saya, rekan operator saya, ada Eka nih. Iya, Pak Dokter, gimana kabar hari ini? Baik-baik aja? Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah walafiat. sehat. Mudah-mudahan Alhamdulillah. pendengar perempat RRI juga demikian. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Dokter, kita akan sekali lagi membahas terkait dengan pembahasan kita yang seperti saya katakan tadi itu film komedi Ambonai Anak Jalanan. Representasi budaya lokal di ruang publik urban. Kita langsung aja nih Pak Dokter. Nah, kalau kita melihat fenomena Ambok Nai Anak Jalanan. Film ini sukses besar bukan cuma di daerah ya Pak Dokter, tapi juga di ruang publik urban. Dari kacamata budaya FIB nih, apa sebetulnya yang membuat karakter Ambok Nai dan dialek lokal di film ini begitu magis dan sangat diterima oleh masyarakat kota hari ini, Pak Dokter? Iya, Pak Dokter. Halo Pak Dokter. Iya, kayak iya kayaknya komunikasi kita ini sempat terputus dengan Pak Dokter nih ya, sahabat budaya. Tapi rekan operator saya Eka ini masih berusaha terus untuk menghubungi narasumber kita malam hari ini terkait dengan diapresiasi budaya lokal film Ambok Nai. Iya, masih terus dengan di program acara apresiasi budaya lokal. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Teman berdua.
Iya, masih dalam program acara kita yaitu apresiasi budaya lokal. Malam hari ini dengan narasumber kita ada Pak Dr. M. Dalian Tahir M. Hum. Ya, kita kembali lagi menyapa beliau. Ya, Assalamualaikum Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf ini ada gangguan tadi ya. Jadi sempat komunikasi kita terputus nih Pak Dokter. Ya, Baik Pak Dokter, kita lanjut ya Pak Dokter. Nah, kalau kita melihat fenomena Ambok Naik Anak Jalanan, film ini sukses besar bukan cuma di daerah, tapi Ya. juga di ruang publik urban. Dari kacamata budaya FIB, apa sebetulnya yang membuat karakter Ambok Naik dan dialek lokal di film ini begitu magis dan sangat diterima oleh masyarakat kota hari ini, Pak Dokter? ya. Jadi sebenarnya nih film Ambok Naik Anak Jalanan ini kan menjadi sebenarnya ikon ya, Iya. film yang bernuansa Bugis Mm-mm. dari Sulawesi Selatan yang lokusnya itu berada di Kabupaten Bone. Iya. Jadi iya tentu kalau kami ini dari Fakultas Ilmu Budaya ya Universitas Hasanuddin, dalam hal ini tentu program studi sastra daerah ya. Jadi untuk pemirsa yang mungkin selama ini belum paham betul kalau mau belajar kebudayaan Bugis Makassar lalu dia harus kemana, di Unhas ini Fakultas Ilmu Budaya ada satu program studi namanya program studi sastra daerah. Isinya itu belajar tentang bahasa, sastra dan kebudayaan Bugis Makassar. Itu mainnya kurikulum mayornya, tapi minornya tentu kebudayaan suku bangsa di seluruh Indonesia ini tentu juga ada di sini. Lalu mengapa ini penting? Mengapa penting kita sosialisasikan nilai, kalau bahasa saya begitu? Iya. Ini tentang film Ambok Naik ini. Tentu pertama saya katakan begini, kita tentu harus bersyukur, wajib bahkan bersyukur karena ada satu film ya yang bernuansa budaya lokal, kental dengan budaya lokal, pemainnya rata-rata orang Bugis ya. Kalau dulu saya pernah menanyakan ini pemainnya dari mana, lalu di dalam beberapa interaksi dengan Haji Echang ini bahwa ini pemainnya ini memang diambil dari pemain lokal ya, 90 sekian persen itu dengan harapan bahwa ciri khas nuansa ya khas yang ada pada kebudayaan bahasa dan kebudayaan Bugis ini betul-betul terrepresentasi ya dalam segala baik dalam aktingnya maupun penyampaian pesannya. Jadi tentu berbeda dengan film-film yang bernuansa lokal, mungkin misalnya dari suku Jawa, dari suku dan lain-lain. Tentu juga cara penyampaian pesannya berbeda. Kalau di film Ambok Naik ini kelihatan ada sarkasme, ada lucu ya, bahkan kalau karakter Ambok Naik ini kita lihat, dia ini kan boleh dikata komedi fisik sebenarnya, salah satu yang membuat film ini lucu, yang mewakili karakter Ambok Naik ini itu karena dia kalau bahasa kita nih rada-rada goblok begitu, tapi cerdas juga ya. Iya benar. Ya, cerdas juga ini karakter Ambok Naik ini. Tapi sebenarnya kan bukan Ambok Naik hanya memerankan karakter Ambok Naik dalam film ini, sama dengan Imalla ya, itu kan karakter seorang tokoh sebenarnya yang diperankan oleh siapa ini, ada Fernando, siapa ini nama dirinya itu Imalla ya. Iya. Lalu dengan begitu misalnya kan lokusnya di Bone sangat kental dengan dialek bahasa Bugis standar ya, dialek Palaka yang ada di Bone yang membedakan dengan yang ada di Sengkang, di Wajo ya, dan
kabupaten lain, daerah lainnya termasuk Sopeng ya. Ini menarik ya, film ini menarik karena dalam catatan ya, pada tahun 2024 Februari ya 2022 film ini pada episode ke-41 ditayangkan secara nasional hampir di 60 bioskop secara bersamaan ya. Di seluruh Indonesia, karena dilihat bahwa ini sebuah film komedi ini penting ditonton karena ini merupakan sebuah salah satu media untuk mentransmisikan nilai-nilai lokal ya. Tidak disampaikan secara serius ya, tetapi disampaikan secara lucu, kadang-kadang seperti tadi yang saya sebutkan itu absurd, tidak masuk akal. Tetapi itulah menggambarkan, itulah sebuah penggambaran bahwa sebenarnya kehidupan kita yang real itu sebenarnya tercermin dalam sebuah karya sastra yang difilmkan. Tentang perjalanan keseharian Ambonai dan bagaimana kuatnya persahabatan Ambonai dengan Imalla beserta para pemeran dalam film Ambonai Anak Jalanan ini, sehingga kita bisa menjadi pemantik yang cukup kuat untuk mengikuti hampir semua episode dalam rangkaian skenario yang hari ini sudah sampai pada episode ke-99 ya. Episode ke-99 dan masih kalau ini dibahas, ini kan banyak mempertontonkan minum balok di pos ronda dan segala macam. Itulah kehidupan real sebenarnya kita yang tidak terekspos ya keluar. Justru dalam film ini kelihatan dia lucu, sarkastik, tapi jujur. Jujur ya, dia tidak menyembunyikan sesuatu. Dari situ kita bisa pesan bahwa kita tidak bisa berkamuflase ya. Bahwa kita ini tampil berdasi dan apa segala macam, bahwa ada perilaku kita juga yang mungkin sedikit melenceng. Tapi dari situ teman-temannya ini mencoba memberi nasihat. Nah, inilah pentingnya ini film ini ditayangkan di mana-mana supaya kita bisa memetik nilai-nilai apa yang saya sebut nilai ini tadi, ada kejujuran. Lebih kental di sini ada sebuah arti persahabatan, persaudaraan di antara Ambonai, Imalla dan para pemeran. Si Pirang, siapa segala macam ini ya pemerannya itu, dan kelihatan di situ, kelihatan tidak saling memperhatikan apa segala macam, tetapi di dalam dirinya terpatri ada sebuah pese yang cukup kuat. Itu istilah bahasa Bugis itu pese, itu solidaritas. Bagaimana ketika ada seorang temannya yang dipukul oleh geng lain, lalu datang Ambonai, ya kalau ada yang mau memukul kamu, sebut saja nama saya. Tidak ada yang tidak kenal saya di sini. Ternyata setelah bertemu, ternyata ini Ambonai rada-rada takut juga sama geng lain. Jadi dia bikin tindakan-tindakan lucu. Ini yang sebuah absurditas. Dia membuat garis di tengah jalan. Oh, kalau di sebelah kiri ini kanan ini wilayah saya, kalau sebelah kiri garis wilayahnya orang lain, jadi apa boleh buat, saya tidak bisa bantu kamu karena di sebelah kiri sudah bukan wilayah kekuasaan saya. Coba bagaimana itu dia membentengi dirinya supaya tidak disebut penakut. Jadi dengan cara lucu, tindakan-tindakan kalau dalam istilah sastra ini absurditas ini, bagaimana itu diperankan oleh Ambonai dengan sangat sukses ya. Memberi ajaran bahwa ya kita boleh mengatakan kita boleh menjadi seorang pemberani, tapi dalam batas-batas tertentu tidak selamanya kita berani. Ya, itu kan real begitu. Betul. Ya, harus mencari cara bahwa keselamatan diri tanpa disebut pecundang, kita harus pikirkan ya. Banyak sekali nilai yang ada di sini, hanya agak sulit kalau kita mau menceritakan satu-satu. Yang bisa saya stressing itu episode ke-41 Ambonai
supir andalan. Iya. Kita bisa dilihat bagaimana Siri dan Pese di situ. Mm-mm. Ya bertaruh. Bagaimana ketika Mbok Nai dipecat menjadi supir, lalu datanglah ke seorang juragan ikan di Bajoy. Ini Bajoy ini sebuah nama kota di Bone ya, kota Iya. Bone. Dia meminta ini, ternyata diterima. Setelah diterima, belum mulus perjalanannya sebagai seorang supir pengangkut ikan dari Bone Bajoy ke Makassar. Karena ternyata di tengah perjalanan sering dicegat, sering gini dan bermacam-macam tantangannya. Ya. Mm-mm. Tapi Ambone tidak menyerah di situ. Dia juga Iya. menyerah karena apa? Itulah yang disebut kalau orang Makassar. Napa enteng sirina, napa tatom sirina. Iya. Dia harus sukses menjadi Iya. seorang supir Mm-mm. supaya juragannya ini bisa mempercayai dia. Mm-mm. Dalam sisi lain, dia juga harus memperhatikan Imala Iya. yang pada saat itu juga belum memiliki kondisi ekonominya belum begitu baik. Mm-mm. Jadi bisa kita bayangkan dia berjuang menghidupi dirinya dan memikirkan juga temannya. Inilah Pese yang sesungguhnya. Iya. Bahwa bagaimana kita ini menjaga persahabatan, pertemanan. Tidak mesti kita selalu dalam kondisi ekonomi yang kaya raya dulu baru bisa memperhatikan teman, bisa berbagi, bisa apa segala macam. Tapi dalam kondisi sederhana pun, yang penting di sini kita tunjukkan bahwa kita berempati. Iya. Inilah yang saya sebut ada nilai empati, ada nilai kejujuran, ada nilai persahabatan. Yang mungkin pada hari ini orang mengatakan, dunia ini sekarang kan sudah kejam. Iya. Yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Iya. Ada orang berpikiran begitu, tapi orang-orang yang begini sudah rusuh otaknya sebenarnya. Iya benar. Inilah baiknya ada film Ambok Nai ditayangkan seperti ini. Dan film ini supaya kita paham semua, ini melintasi batas-batas waktu dan generasi ini, mulai anak-anak. Itulah yang disebut ruang tradisi ke masyarakat urban. Kan masyarakat urban ini identik dengan masyarakat perkotaan, ya. Dan ini hidup di desa. Bajo itu salah satu kelurahan, dulu desa, tapi sekarang sudah menjadi kelurahan. Kita mesti melihat aktivitas sekarang itu bagaimana bongkar muat ikan, bagaimana pelebuhan peri dari Bajo ke Kolaka, aktif seterusnya, dan begitulah silih berganti terus. Dan di situ ada nilai yang terbangun. Bukan ada nilai transmisi nilai yang diteruskan. Meskipun misalnya dilihat Ambok Nai ini seorang tokoh, ya mau dilihat berwibawa ya tidak juga, ya mau dilihat punya power ya tidak juga, tapi dia sukses menanamkan nilai. Itu yang saya sebutkan bahwa Pese itu solidaritas sosial ya, solidaritas sosial ini. Karena ada juga itu solidaritas emosional. Ini yang katakan. Solidaritas sosial itu harus dibangun. Dan disitulah nilai yang sesungguhnya ada pada manusia. Ya, di film Ambok Nai ini kita bisa lihat, bayangkan dari episode pertama yang saya amati sampai episode 95. Tapi saya baca tadi siang ada episode 99. Wow. Ternyata panjang. Sudah sampai episode ke-99. Dan ini pernah menjadi trending topik di YouTube ya. Mengalahkan semua film-film yang lain dari berbagai etnis di Indonesia ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dulu. Baik, Pak Dokter, singkat ya Pak Dokter. Nah ini dulu ruang publik urban atau konten modern seringkali diidentikan dengan bahasa Indonesia yang baku atau gaya metropolitan. Bagaimana narasumber melihat kehadiran Ambok Nai sebagai bentuk negosiasi atau eksistensi budaya lokal di tengah gempuran modernisasi kota ini Pak Dokter? Ya, ini mantap sekali pertanyaannya ini Mbak. Iya. Karena
Saya ini dosen sastra daerah ya, Iya. sastra daerah Fakultas Ilmu Budaya, Iya. prodi sastra daerah. Saya memiliki komitmen kuat ya Mm-mm. untuk terus menyalakan api semangat bahwa Mm-mm. ya kita boleh modern, Iya. ya pikiran kita boleh Amerika, Inggris, tapi hati kita tetap Bugis Makassar. Iya, Kan iya. begitu prinsip dasar saya. Heeh. Inilah yang Mm-mm. saya pernah mengikuti satu ceramah ya waktu saya masih pertama menjadi dosen di Fakultas Sastra namanya dulu. Ini ada seorang Iya. ekonom ya Iya. dari Fakultas Ekonomi, Bapak Wimpoli ya. Mm-mm. Profesor Wimpoli ini ekonom ya, ekonom Unhas. Lalu dalam ceramahnya dia mengatakan begini, ya kita tidak mungkin melepaskan diri dari globalisasi. Itulah globalisasi kan gambaran masyarakat urban begitu ya, menerima pengaruh-pengaruh kemajuan karena dia gampang mengakses teknologi begitu kan, dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Tapi jangan lupa kita harus terus berjuang menjual tanda petik nilai lokal ini. Itulah yang dia sebutkan glokalisasi. Ya, dia sebutkan glokalisasi bahwa ada tata nilai yang harus kita bangun. Misalnya seorang pedagang, ya, kalau dia pedagang Bugis Makassar, ya tentu pertama dia harus pegang nilai jujur, lempu, kan begitu ya? Iya. Bugis itu lempu. Kalau Makassar kalambusan, gitu. Kejujuran. Jadi siapapun yang bertarung dalam perdagangan, ya menurut pengamatan Profesor Wimpoli ini, mungkin ada juga pedagang yang sedikit curang. Mungkin jangka pendek dia bisa untung banyak, tapi jangka panjang dia digulung oleh zaman. Ya, tergulung sendiri oleh zaman karena pada hakikatnya apa yang disebut kejujuran itu tidak bisa dikalahkan oleh upaya-upaya yang curang. Itu hanya persoalan waktu ya. Hanya persoalan waktu saja yang membuat kadang-kadang orang terlena dengan keuntungan besar. Tapi untuk jangka panjang bisnis ya, bisnis jangka panjang, apalagi misalnya G2G ya. Kalau kita bicara G2G bukan B2B ya, bisnis to bisnis. Yang G2G ini, ini berat ini. Kalau seorang pemimpin lalu dia sudah tidak bisa jujur, tidak punya integritas, mungkin satu kali orang masih percaya ya. Tapi 2 kali salah, 3 kali salah, trust itu bisa menjadi berantakan. Lalu dia tidak bisa lanjut dengan komitmen-komitmen apa yang sudah disepakati dalam misalnya kalau perjanjian. Kalau ini ibarat perdagangan. Sesungguhnya kita semua ini berdagang ya, hanya karena kadang-kadang kita ini menyebut apa yang disebut perdagangan itu selalu bicara soal kapital ya, modal. Padahal sebenarnya ada modal sosial sebenarnya. Kan kita, kalau kami ini di sastra daerah ini selalu menganjurkan itu jagalah modal sosial. Karena dari modal sosial lalu lahirlah aset. Begitu kan? Kalau istilah kami di kampus dari riset to aset, kan begitu. Meneliti pun harus jujur. Kalau hasil penelitian itu baik dipakai dan menghasilkan, akan datanglah aset itu dengan sendirinya. Bermodalkan kejujuran. Jadi kejujuran inilah harus dipacu terus-menerus kepada generasi muda. Karena mengapa dia bertanya, mengapa nilai utama dalam kebudayaan Bugis Makassar itu yang dalam buku Nilai Utama Kebudayaan Bugis yang karya Profesor Dr. Rahman Rahim, mengapa kejujuran itu ditempatkan pada tata nilai utama? Ya, banyak yang bertanya begitu. Mengapa bukan kepintaran Amatcang ya? Mengapa bukan kepintaran ditempatkan pada urutan pertama?
Mengapa bukan keteguhan, geteng, dan seterusnya, reso yang terakhir, ya usaha. Karena kejujuran ini, disinilah manusia diuji dengan berbagai cobaan. Ya. Ketika seseorang tidak bisa lagi jujur, maka yang lain juga akan runtuh. Yang lain juga itu akan runtuh habis. Karena apa? Kejujuran ini menjadi tonggak utama dalam keberlangsungan apa yang disebut membangun modal sosial. Jadi salah satu modal sosial. Saya bertemu dengan pebisnis ya, ada kebetulan pebisnis orang Cina, off the record namanya. Lalu tadinya saya tidak menyangka kalau dia seorang pebisnis lintas negara ya. Saya bersama-sama suatu saat di Sudiang bercerita. Tadinya saya tanya ini keluarga saya ini, kenapa saya lihat ada tamu kita ini orang Chinese. Ya, oh itu mitra bisnis itu. Nah, lalu saya coba berkomunikasi, lalu saya bertanya aspek apa yang paling penting dalam bisnis. Sama jawabannya. Kejujuran, Pak. Kalau saya tidak jujur, ternyata dia punya unit usaha di Vietnam. Ini diberkedudukan di Makassar, orangnya sangat sederhana, pakai sandal jepit, tidak ada kelihatan bahwa dia orang istimewa, bermodal ya mungkin ratusan miliar. Tidak ada tanda-tanda. Jangan salah. Memang orang penampilan sederhana itu. Sederhana, pakai baju orang luar biasa memang. Iya, jadi nanti dia buka tasnya, HP-nya ternyata 6, 5. Iya. Lalu saya tahu banyak begitu HP. Saya karena sudah banyak begitu HP ini. Iya, ini untuk Vietnam. Ini untuk relasi di Makassar. Ini untuk relasi ini untuk relasi. Lalu saya tanya, pernah kunjungi unit usaha di Vietnam? Oh, enggak pernah. Saya cuma lewat video call, enggak pernah saya berkunjung ke Vietnam. Tapi bagaimana hasilnya? Ya sama di Makassar. Yang penting kita jujur. Jadi apa kata kuncinya ini? Saya mengatakan, ada orang selalu mengatakan, wah kalau kita jujur kurang teman. Saya bilang, itu salah menurut pandangan saya. Karena dibuktikan oleh si Chinese ini. Dia tidak pernah berkunjung ke Vietnam. Tapi usahanya berjalan terus. Sudah berapa lama? Sudah masuk tahun ke-6. Kalau bukan kejujuran, susah dibayangkan ini bisa. Kok berbeda negara bisa? Ya. Tapi dibilang nilai dasar, Pak. Ini bisnis. Tepat waktu. Kalau kita kirim sampel harus sama persis. Sampel yang dikirim sama persis apa yang kita miliki di Makassar. Kalau tidak, jangan harap orang memesan 2 kali. Coba ini pebisnis ini. Jadi menjaga relasi dengan kejujuran, relasi bisnis, meyakinkan bahwa ketika saya memesan sesuatu, pasti itu yang dikirim tidak kurang satu pun dari apa? Ya, dari sampel yang dia kirimkan ke mitra bisnisnya yang ada di Vietnam. Ya, dan sampai sekarang saya masih berkomunikasi. Tidak pernah ada bayangan bahwa ini orang pengusaha sukses besar, orangnya masih muda, energik, enak ditemani bicara, ya, supel, dan selalu itu senyum-senyum dia. Kok ini senyum. Lah itu kan senyum Pak kan bagus, Pak. Asal jangan kalau banyak tidak ada orang tersenyum sendiri katanya. Iya. Oke, baik. Begitulah pesan. Ini satu sampel ya. Belum lagi tentu dalam jurnal-jurnal ilmiah kita bisa baca ya bagaimana orang. Tapi saya tidak menafikan orang Bugis Makassar juga banyak pengusaha sukses ya. Tadi ini contoh saja. Kalau kita balik ke Bugis Makassar, mungkin tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Tapi bagaimana dia memegang teguh apa yang disebut tadi ini, nilai-nilai lokal. Dan ini menjadi nilai global sekarang. Kita sudah punya ini, tapi masih banyak orang-orang kita ragu menerapkan. Karena tidak siap bersaing ya. Tidak siap bersaing dengan tanpa koneksi, tanpa apa.
ya toh? Iya benar. Selalu mengatakan kalau tidak ada koneksi sudah. Tidak Ternyata bisa. tidak juga, karena ini buktinya ini satu orang muda orangnya. Saya sudah akan bilang off the record nama saya ya, jangan Iya, iya. disebut Iya, karena iya. saya sudah sampaikan. Nanti kalau kebetulan saya ini ya guru di universitas, saya ini dosen salah satu mata kuliah saya etika bisnis ya, Iya, iya. etika bisnis Bugis Makassar. Ada di Departemen Sastra Daerah mata kuliah itu. Lalu saya coba membanding-bandingkan. Ternyata modal sosial itu cukup berpengaruh untuk mengakses kapital besar ya dalam sumber-sumber keuangan. Kalau ini tidak kuat, itulah yang orang sebut trade record. Iya. Kalau trade record tidak baik, bagaimana orang mau yakin Iya. bahwa Anda ini bisa dipercaya, diberi modal, bisa tidak kong kali kong. Tapi kalau trustnya bagus, Anda sudah dari dulu dia, oh siapa itu? Oh Pak JK. Oh sudah ada brandingnya, silakan jalan. Itu jujur itu. Contoh saja nih, contoh. Masih ada Haji Isam ya di Kalimantan, Raja Batubara dan segala macam. Oke. Baik, baik. Singkat lagi ya Pak ya. Ini latar belakang film ini adalah kehidupan anak jalanan, sebuah realitas urban yang dalam dunia nyata seringkali rentan bersentuhan dengan lingkaran hitam narkoba. Bagaimana produk budaya komedi seperti ini bisa memotret realitas tersebut tanpa kehilangan unsur hiburannya? Ya, oh bagus sekali. Saya cuma lupa episodenya ini. Ketika Mbok naik dengan Imala ini duduk-duduk di pos ronda, tiba-tiba datang Mbok naik motor dengan gayanya Raja Liking ya, karena Mbok naik itu digelari Raja Liking, Raja Gertak, begitu kalau bahasa kita di sini tukang gertak ya. Setelah sedikit kalau bertemu Ulikiko maksudnya itu pokoknya maliking itu bahasa Bugisnya, orang dihempaskan ke selokan dan dia terkapar. Itu salah satu maksudnya itu liking. Tetapi begini, kreativitas ini yang ada dalam Pila Ambona ini ya. Kalau orang berpikir seperti ini, secara tidak langsung memengaruhi pola berpikir anak muda, ya. Anak muda di kota di mana yang seperti tadi yang Mbak sebutkan itu bahwa rentan dengan narkoba. Karena diisi hidupnya ini dengan hal-hal yang positif. Memang lucu, tapi di situ banyak persoalan-persoalan ajaran. Mengedukasi orang bahwa kehidupan anak muda, ya namanya anak muda tentu tidak lurus 100%. Tapi ada tahap transendental ya, yang pada saat itu dia bisa hadirkan ketika Ambone dengan Imala ini bertemu di pos ronda, tiba-tiba Ambone ini mengambil semua rokoknya Imala, nambil juga balokna, nambil tongi gelasna. Jadi karena inilah solidaritas pertemanan yang cukup kuat, Imala ini tidak keberatan. Ambone, ini saya dalam bahasa Bugis begini. Ambone, nalamane nalami tole, nalatoni ballo, nalatoni kacai, nalamane nase. Tapi tanda bodoh nase talepui. Nambil semua ini, mudah-mudahan dia tabrak, tapi dia ralat. Tidak boleh begitu. Coba, di situ ada nilai yang ditanam bahwa berlaku, meskipun orang berlaku tidak baik, kita tidak boleh mendoakan orang supaya dia celaka. Memang secara emosional, anak-anak muda ini mungkin kelihatan ya, kita ya Imala ini kan umur-umur ya berapa, mungkin 18-an sampai 20 lah lebih. Tapi dalam kesadarannya dia bersama-sama, dia juga mengatakan, wah, apa bahasa Bugisnya begini, lebih itu minummu, ambok naik. Artinya cara minummu ini berlebihan, jadi dia sudah ingatkan temannya. Sebagai bunga-bunga hidup, anak muda ada baloknya sedikit, ada rokoknya, ya menurut dia biasa, tapi begitu berlebihan, dia sudah ingatkan. Dan Ambone menyadari ketika dia minum berlebihan lalu pergi naik bermotor, ternyata dia dalam setengah sadar, ternyata dia terjungkal ke pinggir jalan.
dan kena tiang listrik. Iya. Tiba-tiba di Ambone ucapannya begini, siapa lagi yang pindahkan tiang listrik ini di tengah jalan? Dan biasanya tidak ada tiang listrik di tengah jalan. Padahal bukan tiang listrik yang pindah. Iya. Dia yang menabrak tiang listrik di pinggir jalan karena sudah hilang keseimbangan, karena balok. Disitulah model pengajarannya kepada anak muda, bahwa meskipun kita ini seperti ini, tapi kita tidak boleh minum berlebihan karena menjaga tentu satu keselamatan diri yang pertama, kedasaan. Yang kedua, keselamatan orang lain. Jadi identitas yang disematkan kepada Ambone si Raja Liki ini pada suatu saat dia bisa kendalikan. Dia bisa kendalikan dirinya ketika dia tidak dalam kondisi minum berlebihan. Balok, ke Makassar balok itu kalau di Bone itu tua namanya, tua. Ya. Jadi ini ditonton oleh, saya sebutkan tadi, ini film ditonton oleh warga lintas generasi, lintas ruang, melampaui ruang, ya, melampaui umur. Jadi mulai anak-anak sampai dewasa, orang tua, kakek-kakek menonton semua ini film. Ini hasil surveinya ya. Menonton semua ini dan dia sambil terpingkel-pingkel melihat, tapi dia sendiri ngomong, wah itu kalau banyak sekali balok diminum, memang begitu jadinya. Jadi itu sekalian autokritik sebenarnya ya. Autokritik bahwa ya sebagai generasi muda mungkin memang ada bumbu-bumbu hidupnya seperti itu, tapi harus tiba pada kesadaran bahwa ini sesuatu yang tidak baik. Jangan ditularkan kepada orang lain, kepada teman-temannya. Ya. Dengan adanya film ini, ya tentu kami berharap, kalau ini kan nuansa Bugis, kalau Makassar ada siapa itu Tuming ya, Tuming itu, karena kurang lebih itu juga film komedi, tapi hanya lokusnya yang berbeda. Ini nuansa Makassar itu Tuming, Ambon naik nuansa Bugis. Lalu dua-duanya ini saya kira sangat menarik. Film lokal yang diangkat ke permukaan menjadi tontonan nasional, tentu tidak semudah itu masuk ya, masuk ke penilaian bahwa film ini layak ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia dan ditayangkan serentak di layar lebar pada tanggal 24 Februari 2022. Itu bahkan kalau bahasa saya diperintahkan seluruh bioskop untuk, karena ada nih, si Bugis itu begini loh, Bugis ya, Makassar itu begini. Ada juga film Satu Jawa saya lupa sambungannya itu ya. Kita lanjut lagi nih Pak Dokter, masih banyak pertanyaan sebenarnya. Iya. Nah ini edukasi anti narkoba terkadang terkesan kaku atau terlalu menggurui jika disampaikan secara formal. Nah menurut Tak ini, apakah menyisipkan pesan pemberantasan narkoba lewat guyonan khas Ambok Nai, yaitu komedi satir atau kritik sosial, bisa jauh lebih efektif merasuk ke kesadaran masyarakat urban dan generasi muda? Ya karena begini Mbak Dewi, kalau itu orang diceramai kadang-kadang naik tanduknya, kan begitu ya. Kalau diceramai itu naik tanduknya kadang-kadang purena, kan begitu. Tapi kalau dia menonton lalu dia mendapatkan sendiri, melihat akibat-akibat yang ditimbulkan oleh karena tidak terkendalinya katakan narkoba, zat-zat adiktif dan segala macam, lalu dia bisa sadar. Kan paling bagus itu tumbuh dari kesadaran sendiri. Itu kan nomor satu, itu edukasinya kan di situ. Dia melihat Ambone ya sukses membangun persahabatan, tapi tidak bahwa dengan bersahabat kita tidak mengingatkan, kan di situ. Di situ gue lihat ada orang kan bersahabat, meskipun temannya sudah mau tabrak pohon jatuh ke jurang, maju bos terus, maju bos, bos. Bukan teman itu, musuh itu. Ya itu musuh. Karena apa? Dia sudah melihat temannya
akan celaka, tapi dia tidak memberi nasihat. Iya. Teman yang sesungguhnya adalah teman yang bisa memberi peringatan, memberi nasihat ketika kita sudah berada di ujung, ya, bahaya, kehancuran segala macam. Jangan nanti hancur baru, aku bilang memang apa habis nih, ya toh. Iya. Jadi kalau kita mau sadar hal-hal seperti ini yang harus, kalau perlu, saya kira ini pemerintah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga ya. Iya. Saya pikir disitulah perannya. Jadi ya kita boleh kita juga jangan mengungkun diri dari budaya-budaya baru ya. Saya sebut budaya baru begitu dari luar, kan itu pasti tidak bisa. Iya. Karena teknologi sudah masuk ke ranah keluarga kehidupan kita kan. Iya. Tidak mungkin. Tapi caranya adalah bagaimana ada penguatan tata nilai. Ya kan, di sini masalahnya ini. Kita kadang-kadang tidak kuat, tidak begitu kuat. Membendung juga tidak. Tidak mungkin bisa dibendung. Tapi bagaimana ada sisi penguatan dalam diri kita ini, katakanlah orang-orang Sulawesi Selatan ini, bahwa tidak sukses dia malu, dia narkoba dia malu, ya, jangan petugas makan, misalnya maaf, oknum saya sebut, ya jangan sampai ada ini Pak Dalian ini ngomongnya ngelantur, oknum, ya, karena kita banyak juga melihat di layar kaca, dia oknum yang seharusnya dia menasihati orang, malah kelihatan dia menasihati tapi dia justru menjadi bandar. Ya, ini kan sangat ini musang berbulu domba. Nah, yang begini ini kalau orang paham apa yang disebut jujur, yaitu kejujuran tanpa apa adanya, bukan ada apanya, kan begitu. Nah, kalau ini dilakukan, baik masyarakat, aparat, ya penegak hukum ada gampang sekali ini dihilangkan ini Mbak Dewi. Tapi harus satu bahasa. Kalau masyarakatnya sudah jujur apa segala macam, jangan lalu datang melapor. Oh, enggak cukup bukti harus begini karena ada apanya, bukan apa adanya. Kata Pak Mahfud begini, Profesor Mahfud, kalau hilang sapimu satu, hati-hati kalau mau melapor, karena kau harus jual dulu 3 sapimu untuk membiayai 1 sapi yang hilang. Jadi laporannya itu. Jadi kan ini kan kritik pedas yang dilontarkan ya oleh pakar hukum ya seperti Pak Mahfud ini. Jadi itu juga menjadi ajaran ya. Tapi kita memang harus cukup kuat. Kalau kita tidak cukup kuat, kita akan dibawa oleh pengaruh. Kita tidak bisa membendung karena kita tidak punya nilai, tata nilai. Ya, kalau kita punya satu kejujuran saja. Jangan yang empat ini. Satu saja kejujuran yang kita bisa pegang dengan baik. Insya Allah hidup kita ini aman, tentram. Ya, itulah harapannya Pak. Baldatun thayyibatun warab bukan gapur, kan harapannya begitu. Baik, kalau begitu Pak Dokter, kita kasih waktu 2 menit ya Pak ya, paling lama ini. Apa ini yang terakhirnya ini Pak Dokter, closing statementnya sebagai penutup, pesan utama yang ingin kita sampaikan kepada pendengar khususnya generasi muda di ruang urban terkait kebanggaan terhadap budaya lokal sekaligus komitmen bersama untuk menjaga lingkungan kita bersih dari narkoba. Ya, jadi begini, kalau saya pertama silakan menonton film Ambok Naik, film Situming, dan tentu juga film-film lainnya, mungkin dari luar dari mana atau film dari suku etnis lain di Indonesia ini. Tapi jangan lupa Anda ini orang Sulawesi Selatan yang punya ciri khas, punya jati diri, ya. Dia ada jati diri. Menempatkan jati diri ini Siri sebagai payung utama, dan Siri itu diterjemahkan secara positif. Jangan memahami Siri itu bagian per bagian. Ya, kalau menguntungkan dia Mas Siri, kalau tidak menguntungkan
Oh, Anda perlu siri itu menjadi aksesoris saja, tidak perlu dipertahankan. Oh, jangan begitu. Karena ketika itu dilakukan, kita ini seperti terombang-ambing ya. Iya. Kemana angin kencang, ke situ condongnya. Kita tidak direkeng, pasti. Pasti tidak. Karena dibilang, oh gampang itu kalau ada uang, selesai urusan. Karena apa? Tidak punya pendirian. Jadi apa yang bisa kita membuat teguh pada pendirian? Karena ada tata nilai yang kita bangun dalam diri kita sendiri. Kalau diri kita ini baik, saya baik. Tetangga saya baik. Satu RT baik. RT lain baik. Satu RW bisa bagus. Ya, satu RW baik, RW-nya baik segala macam. Satu kelurahan bagus. Ya kan begitu. Yeah. Jadi itu pesannya, jangan malu mempertahankan tata nilai yang memang layak kita pertahankan. Pahamilah makna siri itu dengan siri yang sebenar-benarnya. Bukan siri-siri, ya. Bukan malu-malu, tapi siri dalam pengertian harga diri, tahu, karena hanya satu tahu, yang lain itu rupa tahu saja. Saya kira itu closing statement Baik. saya. Baik, terima kasih Pak Dr. M. Dalian Tahir M. Hum. Semoga pembahasan kita kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Pak Dokter, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sukses selalu Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Iya.